Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pukul 5 pagi setelah sholat subuh, saya gencar pagi hari. Iseng-iseng saya ingin buat video. Bagaimana tanggapan saya dengan penggunaan CAPD dibandingkan cuci darah. Penggunaan CAPD berarti kita harus merubah gaya hidup kita, merubah style. Kita harus mulai berkomitmen pada diri kita sendiri, berkomitmen setiap hari harus mengganti cairan selama 4 kali dalam sehari, pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Tapi bagi saya bukan sesuatu yang berat, karena dalam agama saya pun diajarkan manusia untuk berkomitmen menjalankan ibadah sehari 5 kali. Di luaran sana banyak yang saling berdebat lebih baik mana penggunaan antara CAPD atau cuci darah bagi pasien penderita gagal ginjal kronis. Bagi saya sendiri, pasien gagal ginjal kronis yang telah menjalaninya selama 1 tahun, 9 bulan saya menjalani terapi cuci darah, 3 bulan terakhir saya menjalani terapi CAPD. Ada banyak perbedaan yang saya rasakan. Cuci darah setiap minggu selama 2 kali dalam seminggu. Saya jadwalnya Rabu dan Kamis. Saya harus hadir ke rumah sakit untuk melaksanakan cuci darah selama 5 jam. Secara tidak langsung, yang pertama, saya telah kehilangan waktu saya yang berharga untuk mencari uang, mencari rezeki. Selama 5 jam waktu saya terbuang. Saya hanya berbaring di bed rumah sakit untuk menjalankan cuci darah. Memang benar ada beberapa rumah sakit yang bisa menggunakan jam ketiga atau shift malam untuk cuci darah. Namun bagi saya shift malam itu nggak efektif, karena saat kita berbaring di rumah sakit untuk cuci darah, terkadang yang kita butuhkan istirahat, bukan tegang menghadapi mesin cuci darah. Sebelum cuci darah banyak perasaan yang gak enak di badan, seperti paru-paru terasa penuh, badan terasa bengkak, dan juga pada banyak pasien lemah, pada tubuhnya terlihat lemah sehingga harus memakai kursi roda. Begitu juga pasca cuci darah, yang dikhawatirkan adalah HB turun, HB drop, rasa pusing, mual-mual karena elektrolit yang habis, nutrisi yang banyak terbuang, nutrisi yang banyak ikut terserap oleh mesin dialisis.
tensi darah yang cenderung tinggi, melesat naik. Bahkan saya selama 9 bulan cuci darah pasca HD rutin di angka 200-240. Saya juga sangat bersyukur, alhamdulillah, tidak terjadi stroke, baik itu stroke di badan saya atau di otak saya. Saya sangat bersyukur sekali. Selama 9 bulan saya tidak terserang stroke. Denyut jantung berdetak sangat keras. Saat cuci darah terkadang saya menggigil. Dan bisa juga terkadang kejang pada tubuh. Akhirnya saya menggali-gali informasi karena mohon maaf sebelumnya edukasi saya rasa masih kurang dari perawat-perawat rumah sakit, dari dokter. Ya karena saya juga memaklumi sih, dokter dan perawat banyak yang harus mereka kerjakan, banyak yang mereka rawat. Jadi kita juga menyadari kapasitas perawat dan kapasitas dokter. Dan juga selain itu kita harus mengetahui, paham tugas dokter adalah memberi perawatan juga dan menyembuhkan penyakit, bukan mencegah penyakit. Jadi kalau kita ke dokter spesialis penyakit dalam, kita tanyakan, "Dok, saya sakit ini, saya sakit gagal ginjal, apa obatnya?" Maka dokter akan menjawab, Anda bisa cuci darah, Anda bisa cuci CAPD, Anda bisa transplantasi ginjal. Saat kita sehat, mungkin tidak ada himbauan-himbauan dari dokter. Itu yang dirasa selama saya cuci darah. Akhirnya berbekal sedikit informasi dari grup KPJDI, saya melihat ada peluang atau kesempatan lain selain cuci darah, yaitu CAPD atau cuci perut. Nggak perlu memikir lama, saya segera mengurus BPJS untuk surat rujukan untuk pasang CAPD. Pasang CAPD umumnya dilakukan di rumah sakit kelas A. Rumah sakit kelas A dari tempat saya berjarak 4 jam sampai 6 jam perjalanan darat. Saya nggak ngerti apa itu CAPD, saya nggak ngerti bagaimana prosedurnya. Cuma 3 hal yang saya tanyakan di grup KPJDI. Apakah saat CAPD kita bisa sholat? Yang pertama itu. Yang kedua, saat operasi infeksi, apakah rumah sakit lokal bisa menanganinya atau harus kembali ke rumah sakit yang memasang kita? Yang ketiga, saya lupa pertanyaannya apa. Akhirnya saya memantapkan diri untuk operasi CAPD.
bulan 12 tahun 2001 saya mulai pemasangan CAPD. Operasi pertama sukses, namun saat proses gancar pertama, cairan yang masuk dibandingkan cairan yang masuk bisa lancar, cairan yang keluar nggak bisa lancar. Dilakukan selama 3 jam, sampai ditunggu sama perawatnya sampai 3 jam, ternyata nggak bisa keluar. Hanya keluar misalkan 1.500, keluarnya itu mentok 700-800, jadi selalu rugi 600-500 selama 3 jam. Akhirnya minggu berikutnya saya melaksanakan operasi kedua. Pasca operasi kedua, alhamdulillah lancar. Dari masuk 1.500 bisa keluar 1.500. Sampai pelatihan berikutnya sampai 2000. Pasca saya selesai operasi, 1 bulan 2 bulan mulai terasa badan gak enak, semuanya bengkak, terus paru-paru sesak. Tapi alhamdulillah meskipun sesak, paru-paru nggak sampai banjir. Melalui konsultasi dengan dokter penyakit dalam, akhirnya saya backup HD, backup cuci darah. Di bulan ketiga saya merasakan manfaat dari CAPD ini. Badan rasa enteng, minum air juga agak longgar, karena setiap jarikan gancar saya bisa untung 100-200 ml. Makan juga lebih lancar, kondisi tubuh juga lebih fit. HB nggak gampang turun. Dulu saat saya cuci darah, setiap bulan selalu rutin masuk rumah sakit untuk transfusi darah. Bisa sebulan 2 kali, sebulan 1 kali, sebulan 3 kali. Ini saya 3 bulan CAPD, baru kemarin 3 hari yang lalu saya nambah darah. Ini posisi saya lagi gancar ya. Benar cuci darah, saya sudah mencapai berat kering, saya bisa melewati berat kering, bisa mempertahankan berat kering sampai sehingga di tubuh ini nggak terjadi pembengkakan, di paru-paru juga tidak terjadi penumpukan cairan, di kaki, di perut nggak ada penumpukan. Tapi tetap aja rasanya itu nggak enak cuci darah itu. Badan ini nggak ada fitnya sama sekali. Fit itu cuman setelah dicuci sehari 2 hari, hari ketiga sama hari keempat tetap nggak enak, badan tuh ngerasa nggak enak. Kalau CAPD memang yang dibutuhkan adalah komitmen sehari untuk ganti cairan selama 4 kali.
Tapi ya bukankah dalam agama Islam memang sudah ditetapkan untuk berkomitmen untuk beribadah secara istiqomah sehari 5 kali menghadap Sang Kuasa. Bagi saya nggak ada masalah sih. Tapi kan 4 jam sekali kita itu dicuci. Selama 24 jam terus menerus di dalam tubuh kita itu ada cairan yang fungsinya mengganti ginjal, mengganti kerja ginjal. Kerja ginjal 24 jam sehari untuk mencuci racun kita sekarang digantikan oleh cairan untuk mencuci racun yang ada dalam tubuh kita. Setiap orang memang punya pendapatnya sendiri-sendiri, punya haknya sendiri-sendiri. Tapi bagi saya pribadi, saya merasa lebih enak CAPD. Ya karena memang badan lebih fit, nggak bisa dipungkiri itu badan lebih fit. Kita lebih bisa melakukan kegiatan. Cuma memang kendalanya CAPD ini adanya di rumah sakit kelas A. Kalau dari tempat saya 4 jam sampai 6 perjalanan. 4 jam sampai 6 jam perjalanan. Saya kontrol 1 bulan sekali. Kalau perjalanan kontrol saya naik kereta api, ya emang ribetnya harus angkat-angkat cairan. Tapi bagi saya nggak masalah sih. Anggap aja kita backpacker, anggap aja kita jalan-jalan bawa tas jinjing cairan. Tapi itu semua worth it kok. Ini tergantung Anda gimana mau ngambil keputusan, mau cuci darah atau CAPD. Masalah biaya, oh iya, masalah biaya juga gitu. Banyak yang beranggapan CAPD itu biayanya banyak. Meskipun di cover BPJS, tapi masih harus menyiapkan salep, gentamisin, menyiapkan perban, menyiapkan kain kasa, NaCl, betadine. Bagi saya nggak masalah kita mengeluarkan itu semua. Toh dari itu semua kita bisa bekerja. Kita bisa mencari nafkah. Gitu loh. Tubuh ini kita ini lebih sehat, kayak orang normal sudah, nggak ada keluhan. Terus ada lagi yang bilang dibutuhkan ruangan khusus yang steril kalau mau CAPD. Ya elah, ruangan steril itu kita sendiri yang menciptakan sebenarnya. Kalau emang nggak ada ya minimal ruangan yang di sudut-sudut rumah lah, yang nggak ada ventilasinya, yang nggak ada kipas anginnya. Itu semua cuman pikiran manusia aja yang dibikin ribet. Kalau mau menjalani sebenarnya ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Sama aja kayak anak kecil nggak perlu diajarin jalan, dia kan bisa jalan sendiri kok. Anak yang mulanya duduk atau ngesot
ngesot atau berangkang, nggak perlu dijalanin, dia secara alami akan bisa jalan sendiri. Sudahlah, kita ini sudah sakit, kita ini sudah nggak normal. Cuman gimana caranya dari ketidaknormalan kita ini bisa seperti orang normal lagi, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Itu kan yang kita cari. Nah, utamanya yang masih muda-muda tuh, yang belum dapat jodoh, itu aja harapannya pengen jadi orang normal, biar cepat dapat jodoh, biar HB-nya stabil, biar tetap bisa gini, si Joninya bisa gini. Karena selama cuci darah HB saya turun terus, si Joninya lemes terus. Nah, sekarang alhamdulillah kembali lagi vitalitas saya. Mungkin itu aja yang bisa saya omongkan hari ini. Terima kasih atas tanggapannya. Jangan lupa klik like dan subscribe.